Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Junaidi, saya adalah dosen tetap dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Business Intelligence, sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, sebagai salah satu instrumen bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan metode pengajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya juga melakukan pengajaran secara sinkronus, artinya tatap muka di dalam kelas, dan asinkronus, yaitu lewat e-learning UBD untuk melihat materi dan mengumpulkan tugas. Mata kuliah Business Intelligence merupakan mata kuliah wajib program studi Sistem Informasi di mana memiliki bobot yaitu 4 SKS, 2 SKS terdiri dari teori dan 2 SKS lainnya terdiri dari praktikum dan dapat diambil pada semester 6. Teori mata kuliah Business Intelligence ini mempelajari beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah konsep dari Business Intelligence, yang kedua arsitektur dan komponen dari BI, ketiga, bisnis analisis dan OLAP. Keempat, data mining dalam business intelligence. Kelima adalah data science. Keenam adalah business performance management. Kemudian untuk bagian praktikumnya, yang pertama adalah pengenalan dasar Tableau. Kedua adalah creating time series, agregasi, dan filter. Ketiga, joining data dan membuat map. Keempat, scatter plot. Kelima, memblending data. Keenam, membuat dual axis chart. Ketujuh adalah how to set geographic roles dan membuat dashboard yang dinamis. Kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini membahas mengenai business intelligence di mana mahasiswa dituntut untuk memahami cara membaca data, melihat data, dan melakukan pengolahan data yang digunakan sebagai analisis untuk membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Mata kuliah ini juga menggunakan perangkat lunak Tableau sebagai alat bantu untuk pengolahan data dan membuat sebuah dashboard yang dinamis. Untuk CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Business Intelligence terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sikap, mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan mutu kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Aspek sikap yang kedua memiliki moral dan etika yang baik serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja baik secara individu maupun berkelompok. Aspek sikap yang ketiga, mandiri dan memiliki semangat daya juang yang tinggi. Kemudian, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan yang pertama ialah menguasai konsep teoritis sistem informasi dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Aspek pengetahuan yang kedua, mampu mengembangkan, menerapkan, dan mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah terkait bidang sistem informasi. Aspek pengetahuan yang ketiga adalah menguasai konsep alur proses bisnis suatu organisasi ataupun institusi yang dapat dimodelkan dalam bentuk flowchart ataupun diagram. Kemudian aspek yang ketiga, keterampilan umum. Aspek keterampilan umum yang pertama adalah mampu menerapkan iptek sesuai keahlian yang berdasarkan pada tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan ide, gagasan, desain, dan solusi cerdas yang dituangkan dalam bentuk deskripsi saintifik ataupun artikel ilmiah. Kemudian, aspek keterampilan umum yang kedua, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar hasil analisis informasi, pengolahan basis data, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, dan manajemen proyek sistem informasi. Kemudian aspek keterampilan umum yang ketiga adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keabsahan dan mencegah plagiasi. Aspek yang keempat adalah aspek keterampilan khusus. Aspek keterampilan khusus yang pertama, mampu menerapkan dan mengembangkan sistem informasi dalam sistem enterprise ataupun e-business sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian, aspek keterampilan khusus yang kedua, mampu menganalisis dan menerapkan teknologi terkini untuk peningkatan daya saing organisasi.
Aspek keterampilan khusus yang ketiga ialah mampu mengevaluasi serta memberikan solusi untuk menerapkan metodologi pengembangan sistem enterprise ataupun e-business. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dalam Business Intelligence atau CPMK juga terdiri dari 5 aspek. Aspek yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami perlunya dukungan komputerisasi pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, mendeskripsikan metodologi dan konsep dari Business Intelligence. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami berbagai jenis analisis yang digunakan dalam menggunakan aplikasi Tableau. Keempat, mahasiswa mampu bekerja sebagai bagian dari tim, termasuk orang-orang dari berbagai latar belakang, melalui evaluasi terhadap kolaborasi dan integrasi tim selama proyek kelompok, partisipasi kelas, dan presentasi kelompok. Kelima, mahasiswa mampu mendefinisikan dan menyusun rencana kegiatan dalam bentuk laporan maupun dashboard sebagai bahan analisis. Untuk penilaian mata kuliah Business Intelligence sendiri memiliki bobot. Yang pertama, absensi memiliki bobot 10%. Yang kedua, tugas mandiri ataupun kelompok memiliki bobot 30%, bisa berupa kuis ataupun studi kasus, ataupun proyek lainnya. Kemudian untuk UTS memiliki bobot 30%, dilakukan ujian tertulis dan praktikum. Untuk UAS juga memiliki bobot 30% yang dilakukan ujian tertulis dan juga praktikum. Untuk referensi sendiri berasal dari buku dan e-book. Yang pertama dari Fatima dan Nur Yaningsih, yaitu buku ajar kecerdasan bisnis. Kedua, Sarda, Dellen, dan Turban, itu dari Business Intelligence, Analytic, dan Data Science, A Managerial Perspective dari Pearson 2018. Ada juga yang ketiga, Witten, Frank, dan Hall 2016, perihal data mining, practical machine learning tools, dan teknik. Keempat adalah Rose, Data Mining Methods dan Model. Kelima ada Lawson, Business Intelligence, The Savvy Manager Guide. Keenam ada Hands-on Table Training for Data Science. Ini dari pelatihan Udemy tahun 2022. Berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan di dalam lab komputer pada mata kuliah Business Intelligence ini. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Business Intelligence di pertemuan ke-5. Hari ini kita bakal mau membahas mengenai data mining yang ada di dalam Business Intelligence. Kita lihat ya. Ini bahan kajiannya, nanti pengertian data mining, manfaatnya apa, proses data mining, dan algoritma yang dipakai. Biasanya pada umumnya kalau algoritma itu ada a priori, ada SVM. Kemudian di bagian ini definisinya. Definisi data mining merupakan sebuah proses untuk mengeksplorasi dan menganalisis data secara sistematis dan otomatis. Tujuannya buat apa? Buat mengidentifikasi pola serta hubungan yang bermanfaat di dalam sebuah pemahaman bisnis. Jadi kita menggali pola di dalam sebuah tumpukan data yang sangat banyak. Seperti itu. Kemudian data mining juga sering kali digunakan dalam BI, ya. Tujuannya buat apa? Pengambilan keputusan. Karena kita tahu di dalam sebuah data kita nggak bisa tuh namanya cari satu-satu lewat Excel manual kelamaan. Kita punya tools, kita bisa menggunakan si Business Intelligence. Pakai apa? Hari ini kita bakal pakai Tableau. Pakai Tableau. Sehingga kita bisa melihat data jadi lebih sederhana gitu dalam bentuk yang visual. Kemudian di bagian ini ada ilmu cabang dari si data mining ya. Pengetahuan apa aja yang kita perlukan untuk belajar data mining. Kemudian yang pertama ada statistik. Kira-kira statistik buat apa sih? Bisa bantu jawab? Menemukan pola, betul. Sebenarnya dia sebagai landasan yang teoritis, landasan dasar banget nih buat ngukur, menganalisis sama menginterpretasi sebuah data. Tujuannya itu, tujuan terakhirnya baru mengidentifikasi pola dan tren. Itu semua saling terhubung dari awal data statistik sampai yang manajemen service.
Kemudian saya duduk aja ya. Kemudian yang AI, Artificial Intelligence, harusnya kalian udah tahu nih, kalau AI. Apa kira-kira? Kecerdasan buatan kan? Buat apa dia? Membantu menganalisa. Kemudian? Meniru pola pikir manusia. Iya, meniru pola pikir manusia. Pintar. Nicholas ya. Ada lagi? Bikin sistem pakar bisa nggak? Bisa. Terus dia bisa membuat keputusan secara by data nggak? Bisa kan? Sama halnya kayak ChatGPT yang kita pakai, ya. Itu juga kan dia bisa memberikan jawaban berdasarkan dari data-data yang tersebar di internet, data-data yang dimasukkan ke dalam sebuah ChatGPT-nya. Di dalam sana ada machine learning sehingga dia bisa belajar dari data tersebut gitu. Kemudian dari machine learning-nya sendiri, ini inti dari si data mining modernnya. Karena pada akhirnya kita harus belajar si machine learning ini. Kalau mau bikin data mining, artificial intelligence, karena ini core-nya di sini. Machine learning, pembelajaran dari sebuah mesin. Tujuannya buat apa? Mempelajari pola dari sebuah data. Kemudian bisa melakukan prediksi. Ya, contohnya kayak BMKG gitu ya. Bagaimana dia bisa tahu besok bakal hujan? Kan nggak mungkin kan dia punya dukun gitu tiba-tiba besok bakal hujan nih. Nggak mungkin. Dia pasti ngelihat dari data. Datanya dari kapan? Bisa dari kemarin, 7 hari ke belakang, sebulan ke belakang, bahkan mungkin setahun ke belakang. Seperti itu. Jadi dia nanti diolah datanya, oh kalau awannya agak redup, gelap, bakal turun hujan nih. Oh kalau anginnya ke arah sini, mungkin bakal ada angin yang sangat besar. Kayak gitu. Kemudian informasi visualisasi. Nah ini soal visualisasi yang kita akan pelajari nanti di praktikum. Contohnya apa? Bikin grafik, bikin maps, bikin scatter plot, dan lain-lain. Kemudian database management, buat apa? Sesuai dengan namanya nih. Sesuai dengan namanya. Kira-kira apa? Pengelolaan dan penyimpanan dari sebuah data. Ya, disimpannya di dalam mana? Bisa di database, atau kalau mau pakai proses biar lebih bersih lagi datanya, kita bisa pakai data warehousing ya, melalui proses apa? Masih ingat? Ada ETL ya, extract, transform, sama satu lagi apa? Loading ya. Kemudian yang terakhir ada manajemen science. Buat apa dia? Kerangka manajerial serta buat sistem informasinya, buat nampilin data, buat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan sebagainya. Tujuan akhirnya ya buat ngambil keputusan gitu. Disebutkan juga di sini ada tujuannya, tujuan data mining untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru dari sebuah data yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak terlihat secara manual. Yang kedua, dapat menganalisis data besar menggunakan teknik data mining. Perusahaan dapat mengidentifikasi pola sama hubungan di dalam data. Karena kalau tumpukan data kita cari satu-satu, hubungannya nggak bakal ketemu. Tapi dengan pakai tools, kita langsung bisa memberikan pemahaman yang lebih simpel, lebih sederhana, sehingga orang awam pun ngebaca data itu bisa dengan mudah. Bisa lewat tampilan visualisasi dan sebagainya. Di sini dikatakan juga, data tidak mungkin terlihat secara manual, apalagi sampai ratusan ribu ya, itu nggak mungkin. Serta dapat memprediksi tren dan perilaku dari masa depannya. Oke, kita next. Manfaatnya tadi udah disebutkan sama Yoga, Kevin ya, pola dan hubungan di dalam data yang mungkin tidak terlihat secara manual, bisa membantu memprediksi tren dan perilaku di masa depannya.
Mengurangi biaya, ini soal efisiensi ya. Biaya dan waktu untuk mengumpulkan dan memproses sebuah data. Manfaat secara luasnya meningkatkan efisiensi buat efektivitas bisnis, menemukan pola dan tren ya. Dengan memanfaatkan si data mining, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan dari segi pemasaran dan strategi penjualan mereka. Kira-kira gimana contohnya? Mengoptimalkan pemasaran dan strategi penjualan mereka. Dia bisa lihat dong dari data yang paling laku yang mana aja nih. Dia bisa produksi terus-terusan nih barang tersebut. Oh, ini yang paling laku nih, yang lagi tren, yang lagi hype. Dia ngelihat berdasarkan apa? Berdasarkan data. Orang lagi cenderung suka mungkin baju dress warna merah gitu, gaun buat kondangan. Ya mungkin dia nanti bakalan cetak kayak gini terus nih. Atau mungkin mau apa, alat komputer yang seperti apa speknya, lagi ngetren, ya yang itu aja yang bakal dicetak gitu. Sehingga meningkatkan keuntungan dan pengembalian investasi. Jadi untuk barang-barang yang kurang laku ya mungkin udah nggak diproduksi lagi sama dia, atau mungkin produksinya dikurangin. Gitu, melihat dari sebuah data, mengurangi resiko bisnis juga. Tahapan-tahapannya kita langsung lihat aja. Pemahaman terhadap datanya nih. Tahap ini meliputi pemahaman terhadap data yang digunakan dalam proses data mining. Tujuannya apa dan pemahaman terhadap bisnis. Sama halnya kayak kita membuat visualisasi di dalam bentuk tableau gitu kan. Kita kan pasti lihat dulu datanya. Datanya bentuknya apa aja. Kalau kita mau bikin map, harusnya ada kolom untuk negara, ada kolom untuk latitude sama longitude-nya. Kalau enggak ya mapnya nggak bisa jadi. Gitu. Kita harus lihat dulu pola datanya seperti apa, baru kita bisa visualkan. Jangan datanya langsung import gitu ya ke dalam tablunya, langsung seret-seret. Yang penting ada gambar, ada warnanya Pak gitu. Jangan, orang pasti nggak ngerti. Orang awam pasti nggak ngerti. Kemudian yang kedua, pemilihan dan pengumpulan datanya. Tahap ini meliputi pemilihan sumber data yang digunakan dalam sebuah proses data mining dan pengumpulan data tersebut. Ini pra-pemrosesan, biasanya penghapusan data yang tidak relevan, ya. Kayak apa? Contohnya yang di data warehouse kemarin kita belajar ETL, kita ekstrak, terus data-data yang duplikasi, data-data yang kosong, yang nol, itu bakal kita buang kan. Penggabungan juga dari berbagai sumber, sumbernya bisa banyak, bisa dari flat file, CSV, dan lain-lain. Pemilihan metodenya, data mining, tadi sempat saya singgung di awal, ada a priori, ada k-means, ada super vector machine, dan sebagainya. Ini saya cepatkan saja. Nah, ini algoritmanya, ada k-means clustering, ada decision tree. Ini juga sering dipakai sebagai model prediktif buat menghasilkan pohon keputusan yang menunjukkan hubungan antara dari beberapa variabel. Kemudian naive Bayes ini juga populer ya, untuk klasifikasi dan prediksi berdasarkan probabilitas terjadinya suatu kejadian. SVM untuk klasifikasi regresi, mencari garis dan hyperspace, memisahkan dua atau lebih dari kelas tersebut. Kalau a priori menentukan asosiasi antara item ataupun variabel di dalam sebuah dataset. Ini referensinya. Sekarang kita lanjut ke bagian praktikumnya ya. Kalian buka dulu praktikum minggu lalu, pertemuan keempat berarti ya. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka pertemuan keempat, tablunya ya, yang bagian ini. Nah, terakhir kita udah bikin map seperti ini. Ini kalau kalian mau ganti pun bisa ya, tinggal diganti di bagian background, maps. Ini ada yang outdoor, ada yang street. Nah, cuma kalau kayak gini kan terlalu banyak tulisan ya, kayaknya kurang tepat aja. Nah, kayak gini boleh lah, kayak gini. Udah, kita buka pertemuan yang minggu lalu. Kita bakal lanjutin materi pertemuan hari ini, pertemuan kelima. Kita mau membuat sebuah scatter plot ya, dan sebuah dashboard yang minimalis lah ya, yang sederhana. Oke, kita klik aja sheet 2.
Sudah? Nah, materinya udah saya share di e-learning, jadi kalian bisa lihat juga di e-learning ya. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya sambil duduk sambil kasih lihat. Nah, pertama-tama masukkan sebuah sales ke dalam kolom dan profit di dalam sebuah rows yang ada. Harusnya kalian udah tahu, ini udah pertemuan kelima, bedain row sama kolom. Row itu yang ke samping, dia bikin baris. Kalau kolom itu ya dari atas ke bawah ya, bikin kolom. Ads. Masukkan sebuah sini salesnya ke dalam sebuah kolom ya. Ini saya drag. Terus kemudian kita mau bikin profitnya ke dalam row. Profit ke dalam row. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita kasih nama. Tadi kita mau bikin scatter plot ya. Ini kalian ketik aja scatter plot. Boleh di bold gitu ya. Nah, apakah dari tampilan ini kira-kira udah bisa menjelaskan? Tentu tidak ya. Kalian lihat di sini semuanya digabung semua di angka 77.200. Salesnya 630. Ini udah nggak mungkin aja. Ya, ini udah tidak mungkin. Visualisasi yang seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan customer name pada detail. Buat apa? Buat melihat persebaran ya, sebaran dari si salesnya. Ada yang profit, ada yang enggak jualannya ya. Kita masukkan ke dalam detail. Nah, bentuknya seperti ini. Di detail, bagian detail. Ya. Sudah ya. Nah, sekarang kita buat warna ya. Oh, sorry, sebelum kita masukin warnanya buat kasih tahu dia kalau profit mungkin dikasih warna biru, kalau misalkan dia minus mungkin kita kasih warna merah gitu ya. Kita bikin dulu filter tahunnya ya. Kita bikin filter tahun. Di materi sebelumnya sudah ada year. Nah, ini kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai, kita coba show filter. Nah, seperti ini. Cuma ini bentuknya diklik ya. Bentuknya di radio gini, di checklist. Jadi harapannya sih kita ganti aja, kita bikin sliding gitu ya. Kita bikin slide. Nah, kita bikin kayak gini. Oke, kemudian kita lanjut aja di bagian nomor 9 ya. Apa yang ditunjukkan dari scatter plot ini kepada kita? Dia menunjukkan pada kita profitabilitas pelanggan, serta penjualan yang kita lakukan kepada pelanggan. Dan berapa keuntungan yang kita peroleh. Coba kalau kita lihat, di setiap titik bulat-bulat yang ini, itu ada nama dari customernya. Ada Zara Money, profitnya 757, hasil penjualan salesnya itu 1680. Ya, ini kelihatan detailnya. Nah, kemudian kita bikin lebih cantik scatter plot ini karena ada banyak titik yang tumpang tindih. Ini salah ya, typo, harusnya tumpang tindih. Letakkan profit margin pada bagian color agar terlihat berbeda gitu dan ubah shape-nya menjadi circle penuh. Oke, kita coba lakukan profit margin, kita masukkan ke color. Nah, sehingga membentuk warna agregat yang seperti ini nih. Tuh, warnanya jadi lebih bagus ya. Yang ini biru, yang bagian bawah yang kuning-kuning orange ini adalah yang dia penjualannya minus nih, profitnya minus. Nah, seperti itu. Kemudian kita rubah jadi circle tadi ya. Nah, circle kayak gini, sehingga ada perbedaan. Sudah bisa? Bisa ya.
Karena kalau sudah seperti ini, mau dibesarkan juga bisa. Kita besarin nih, size-nya kita besarin, ini juga bisa seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Saya besarin, warnanya mau diatur ulang juga boleh. Ya, di bagian agregat profit nih, kalian klik aja, edit colors. Pilih warnanya mau pakai yang mana gitu. Mau red gold boleh, mau pakai yang green gold boleh. Ini bebas ya, sesuka kalian aja warnanya. Tapi umumnya kalau misalkan kita kasih warna merah itu pasti negatif. Karena biasanya kalau kita minus kan merah kan gambarnya, nggak mungkin kita minus warnanya hijau. Itu pemahaman dari segi warna aja sih. Nah, untuk hal ini kan minus, ya umumnya sih dari bikin gradasinya ya, dari kuning, orange ke merah. Oke, jadi warnanya lebih hidup, lebih cantik. Warnanya ada biru, ada gradasi-gradasinya, kemudian kalau dia nggak untung nggak rugi, dia warnanya sekitar abu-abu nih, ada di tengah. Kalau merah banget, merah pekat, ini dia profitnya udah minus banyak ya. Seperti itu. Sekarang terakhir kita bakal gabungin si scatter plot ini dengan yang pertemuan minggu lalu, map of Europe-nya. Ya, itu akan kita gabungin untuk membentuk sebuah dashboard yang sederhana. Sekarang kita bikin, ini ada di sebelah bagian bawah, yang ini new worksheet, kita pilihnya bagian new dashboard. Kita klik dashboardnya, terus ini ada ukurannya, kita bisa pilih ya, disesuaikan aja, mau automatic, mau fix, mau range juga bebas. Kalau yang seperti ini 400 kali 500 kayaknya kekecilan ya, saya mau ganti, coba di bagian width-nya saya mau kasih sekitar 1000 ya. Ini ya, ini sales ini nggak perlu, saya buang aja. Nah, sehingga dia ngikutin tuh dari map sama scatter plotnya, dia sama ya, tuh dia dinamis bergeraknya. Oke, sudah bisa semua, bisa ya, bisa ngikutin ya, bisa ya. Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kelima hari ini? Ada tidak? Aman? Bisa semua? Bisa ngikutin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari saya hari ini, pertemuan kelima cukup ya. Kita udah bahas tadi teorinya, ada data mining, kemudian kita udah buat cara implementasi data gitu ya. Dari sebuah data kita bikin sebuah visualisasi yang menarik gitu ya. Hari ini kita bikin scatter plot. Terus kita juga udah bikin dashboard menggabungkan scatter plot hari ini dan map yang minggu lalu gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Yo. Demikian penjelasan deskripsi dari mata kuliah dan cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Business Intelligence. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja yang saya lakukan dalam aspek pengajaran. Terima kasih kepada tim panitia dan juga tim penilai sertifikasi dosen 2025.